Hujan deras mulai turun mengguyur hutan perbatasan negara api. Air hujan bercampur dengan darah yang menetes dari tubuh Boruto, menyamarkan jejaknya di tanah berlumpur. Boruto terus berjalan, menyeret kakinya yang mati rasa. Penglihatannya mulai kabur. Efek penggunaan Jogan secara paksa tadi mulai menyerang saraf otaknya. Sakitnya luar biasa, seolah ada paku panas yang ditancapkan di mata kanannya. Momoshiki berbicara di dalam kepalanya. Suaranya terdengar lelah. "Berhenti, bocah. Tubuhmu sudah mencapai batasnya. Jika kau paksakan selantah lagi, jantungmu akan meledak." Boruto terbatuk, memuntahkan darah segar. "Diam. Aku harus menjauh." Namun, tubuh fisik punya batas. Kaki Boruto tersandung akar pohon. Dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Dia mencoba bangkit, tapi tangannya tidak mau bergerak. Kesadarannya perlahan menghilang. Gelap, dingin, sepi. Di tengah keremangan itu, seekor ular putih kecil merayap mendekati wajah Boruto. Ular itu mendesis, lalu melilit leher Boruto pelan. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan tinggi muncul. Dia mengenakan kimono putih pucat dengan ikat pinggang ungu. Mata emasnya bersinar dalam kegelapan, menatap tubuh Boruto dengan ketertarikan ilmiah. Sosok itu tersenyum tipis, menjulurkan lidahnya yang panjang. Dia bergumam, "Spesimen yang menarik, darah Uzumaki, kutukan Otsutsuki, dan mata dewa yang hilang. Kau benar-benar kotak harta karun berjalan, Boruto." Sosok itu mengangkat tubuh Boruto dengan mudah, lalu menghilang di telan kegelapan malam. Sementara itu, di kantor Hokage Konoha, suasana ruangan itu tegang. Shikamaru Nara duduk di kursi Hokage dengan wajah tertekan. Di depannya, Kawaki berdiri sambil menggebrak meja hingga retak. Kawaki berteriak marah. "Kenapa kau biarkan dia lolos, Shikamaru? Kau punya kesempatan untuk menangkapnya. Bayanganmu sudah memegangnya." Shikamaru menjawab tenang sambil menyalakan rokok. "Dia baru saja menyelamatkan desa, Kawaki. Jika kita membunuhnya di depan umum, rakyat akan memberontak. Kepercayaan mereka pada Hokage akan hancur." Kawaki mendecih. "Rakyat. Persetan dengan rakyat. Mereka itu domba bodoh yang perlu dilindungi, bahkan jika harus dikurung dalam kandang." Kawaki berbalik badan, menatap peta desa Konoha di dinding. Kawaki melanjutkan dengan nada dingin. "Mulai hari ini, aku mengambil alih sistem keamanan desa. Unit sensor akan berada di bawah komando langsungku. Jam malam diberlakukan. Siapapun yang terdeteksi memiliki cakra asing, langsung tangkap, tanpa kecuali." Shikamaru berdiri. "Kau tidak bisa melakukan itu, Kawaki. Itu namanya diktator. Konoha bukan penjara." Kawaki menoleh, mata kirinya menyala merah. "Ini bukan permintaan, Shikamaru. Ini perintah. Selama Naruto tidak ada, akulah hukum di sini. Jangan lupa, nasib Naruto dan Hinata ada di tanganku." Ancaman itu membuat Shikamaru bungkam. Dia tidak bisa melawan. Kawaki memegang kartu as terkuat, nyawa Naruto. Pintu ruangan terbuka. Sarada masuk dengan napas terengah. Sarada berteriak, "Apa-apaan pengumuman di luar itu? Jam malam, penutupan gerbang. Kau gila, Kawaki." Kawaki menatap datar Sarada. "Ini demi keamanan Sarada. Dan kau, mulai sekarang kau dilarang meninggalkan desa. Mangekyo Sharinganmu itu berbahaya. Aku akan mengawasimu 24 jam. Kembali ke lokasi Boruto." Boruto membuka matanya perlahan. Cahaya lampu neon yang terang menyilaukan pandangannya. Bau obat-obatan dan formalin menusuk hidungnya. Dia mencoba duduk, tapi tubuhnya terikat di atas meja operasi logam. Kabel-kabel terhubung ke dadanya. Suara selak terdengar dari sudut ruangan. "Tenanglah, jangan banyak bergerak. Sel-sel tubuhmu baru saja kuperbaiki." Orochimaru berjalan mendekat sambil membawa papan data. Di belakangnya berdiri Lock, kakak kloning Mitsuki yang berjaga dengan pedang. Boruto kaget. "Paman, Orochimaru?" Orochimaru tersenyum. "Hahaha, lama tidak bertemu, Boruto. Kau tumbuh menjadi pria yang rumit." Boruto mencoba melepaskan ikatan. "Lepaskan aku harus pergi. Kawaki akan melacakku." Orochimaru tertawa kecil. "Tenang saja,
Markas ini dilapisi pelindung cakra yang tidak bisa ditembus oleh Byakugan maupun unit sensor Konoha. Bahkan Eida tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan ini. Boruto terdiam. Dia merasa sedikit lega. Orochimaru meletakkan papan datanya, lalu menatap mata kanan Boruto yang tertutup. Orochimaru berkata serius, "Aku sudah memeriksa tubuhmu saat kau pingsan. Cakra Otsutsuki di dalam dirimu sudah mencapai 90%. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah mata kananmu." Boruto memegang mata kanannya. "Jogan." Orochimaru mengangguk. "Jogan, mata murni. Dalam literatur kuno klan Otsutsuki yang kutemukan di reruntuhan, mata itu disebut sebagai mata Tuhan. Mata yang tidak seharusnya dimiliki oleh makhluk fana, bahkan Otsutsuki sekalipun." Orochimaru mendekatkan wajahnya. Mata itu bukan sekedar melihat cakra, mata itu bisa melihat takdir. "Benar kan? Kau melihat sesuatu sebelum kau pingsan?" Boruto menunduk. Dia teringat bayangan kehancuran Konoha yang ditunjukkan Shibai. Boruto menjawab pelan, "Aku bertemu Shibai, atau setidaknya hantunya. Dia menunjukkan masa depan di mana aku menjadi penyebab kiamat." Orochimaru tidak terkejut. Dia justru terlihat antusias. Orochimaru berkata, "Shibai Otsutsuki, dewa yang telah membuang tubuh fisiknya. Amado menggunakan sel tubuh Shibai untuk menciptakan kekuatan Eida dan Daemon. Omnipotence Eida, pantulan serangan Daemon, itu semua adalah Shinjutsu milik Shibai." Boruto menatap Orochimaru. "Jadi paman tahu cara mengalahkannya?" Orochimaru menggeleng. "Mengalahkan dewa tidak ada caranya, tapi ada cara untuk menyeimbangkannya. Jika musuhmu menggunakan kekuatan Shibai, maka kau harus menguasai kekuatan yang setara." Orochimaru menekan tombol di meja. Ikatan logam di tangan Boruto terlepas. Orochimaru melanjutkan, "Aku tidak bisa membantumu bertarung. Peranku di dunia ini hanya pengamat. Tapi, aku bisa memberimu petunjuk. Ada seseorang yang sudah menunggumu. Seseorang yang diciptakan khusus untuk membunuh Otsutsuki." Boruto turun dari meja operasi. Dia memakai jubahnya yang sudah dijahit ulang oleh Lock. Boruto bertanya, "Siapa?" Orochimaru menunjuk ke arah pintu keluar gelap di ujung lorong. Orochimaru menjawab, "Kashin Koji, kloning dari Jiraiya. Dia memiliki ingatan masa depan dari garis waktu yang berbeda. Temui dia di Gunung Moyoboku yang terlupakan. Dia memegang kunci untuk mengendalikan Joganmu." Boruto mengepalkan tangannya. Harapan baru muncul. Boruto membungkuk hormat. "Terima kasih Paman Orochimaru. Dan tolong, jangan beritahu Mitsuki aku ada di sini. Aku tidak mau dia terlibat." Orochimaru tersenyum misterius. "Tentu saja,